Robin Hood adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah populer dunia. Ia digambarkan sebagai perampok berhati mulia, pemanah ulung yang bersembunyi di hutan Sherwood, mencuri dari orang kaya dan membagikannya kepada kaum miskin. Dalam kisah-kisahnya, Robin bukan sekedar penjahat buronan. Ia adalah simbol keadilan di tengah ketidakadilan. Namun justru disitulah pertanyaan yang muncul. Apakah benar pernah ada seseorang bernama Robin Hood? Ataukah ia hanya tokoh fiksi yang lahir dari cerita rakyat, diperindah dari generasi ke generasi sehingga tampak seperti pahlawan sempurna? Catatan sejarah Inggris tidak pernah secara jelas menyebut satu tokoh tunggal yang bisa dipastikan sebagai Robin Hood. Tidak ada makam resmi, tidak ada dokumen kelahiran, bahkan tidak ada catatan hukum yang secara eksplisit mengarah pada satu individu. Yang ada hanyalah potongan-potongan nama, legenda lisan, dan kisah balada yang terus berubah seiring waktu. Menariknya, kisah Robin Hood pertama kali muncul bukan dalam bentuk buku sejarah, melainkan balada rakyat abad pertengahan, lagu dan cerita yang dinyanyikan dari desa ke desa. Versi-versi awalnya bahkan lebih jauh gelap dan kasar dibanding gambaran romantis yang kita kenal hari ini. Robin digambarkan bukan bangsawan tertindas, melainkan penjahat hutan yang hidup di luar hukum. Hal ini memunculkan kemungkinan yang mengganggu. Bagaimana jika Robin Hood bukan satu orang, melainkan simbol, sebuah wajah yang diberikan masyarakat pada perlawanan mereka terhadap kekuasaan yang menindas. Di tengah Inggris abad pertengahan yang keras, pajak mencekik, hukum feodal yang kejam, dan jurang sosial yang lebar, kisah tentang seorang yang berani menentang penguasa tentu menjadi harapan, bukan untuk dicatat oleh negara, tetapi untuk dikenang oleh rakyat. Dan disitulah misterinya bermula. Jika Robin bukan legenda murni, siapa sebenarnya yang menginspirasi kisah ini? Dan mengapa namanya terus hidup selama ratusan tahun, sementara tokoh nyata lain justru terlupakan? Jika kita mencoba mencari Robin Hood di arsip sejarah Inggris, satu hal langsung terasa janggal. Nama Robin Hood muncul terlalu sering, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai sebutan umum untuk penjahat dan buronan. Dalam dokumen hukum Inggris sejak akhir abad ke-13, istilah seperti Robin Hood, Rabun Hood, atau Hobart sering digunakan bukan untuk menunjuk satu individu tertentu, melainkan sebagai julukan generik bagi para kriminal yang melarikan diri dari hukum. Mirip seperti kata John Doe atau si anonim di zaman modern. Artinya Robin Hood sejak awal mungkin bukan nama, melainkan label. Beberapa catatan pengadilan bahkan menyebut orang-orang dengan nama asli berbeda tetapi diberi cap tambahan sebagai Robin Hood. Ini mengisyaratkan bahwa masyarakat dan aparat hukum kala itu sudah mengenal istilah ini sebagai simbol pembangkangan, bukan identitas tunggal. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa kisah Robin Hood tertua tidak pernah menyebut ia sebagai bangsawan seperti Earl of Locksley. Dalam balada awal, Robin hanyalah yeoman, kelas menengah bawah Inggris abad pertengahan, bukan petani miskin, tapi juga bukan kaum elit. Ia hidup dari keterampilan, terutama memanah, dan tahu betul bagaimana bertahan hidup di hutan. Nama Robin sendiri adalah nama yang sangat umum di Inggris abad pertengahan. Begitu pula Hood, yang kemungkinan merujuk pada tudung kepala atau pakaian, bukan marga keluarga. Kombinasi ini membuat Robin Hood terdengar seperti nama samaran yang sengaja dibuat agar mudah diingat dan diwariskan. Di titik ini muncul kemungkinan besar bahwa legenda Robin Hood lahir dari penggabungan banyak sosok berbeda, para buronan, pemberontak kecil, dan penjahat hutan yang hidup di luar hukum feodal. Cerita mereka kemudian dilebur menjadi satu figur ideal, yaitu Robin Hood. Yang menarik, semakin sering negara mencoba menekan para buronan ini, semakin kuat kisah Robin Hood menyebar di kalangan rakyat. Seolah-olah setiap ketidakadilan baru melahirkan Robin Hood berikutnya. Pertanyaannya kini berubah, bukan lagi apakah Robin Hood pernah ada, melainkan berapa banyak Robin Hood yang pernah hidup. Ketika sejarawan mencoba menyingkap siapa Robin Hood sebenarnya, mereka tidak mencari satu jawaban pasti. Sebaliknya, mereka menemukan beberapa sosok nyata yang hidup di Inggris abad pertengahan. Masing-masing memiliki potongan kisah yang mirip dengan legenda, tetapi tidak pernah sepenuhnya cocok. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Robert Hood dari Wakefield, seorang pria yang tercatat hidup pada awal abad ke-14. Ia diketahui menjadi buronan hukum dan terlibat konflik politik pada masa pemerintahan Raja Edward II. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa setelah masa pelariannya, ia justru mendapat pengampunan dan bahkan bekerja untuk kerajaan. Pola ini mirip dengan kisah Robin Hood yang akhirnya berdamai dengan raja. Tetapi masalahnya, tidak ada bukti keterikatan langsung dengan hutan Sherwood atau aksi mencuri untuk kaum miskin. Kandidat lain adalah Roger Godber, seorang bangsawan kecil yang memberontak terhadap kekuasaan kerajaan pada abad ke-13. Ia beroperasi di wilayah hutan, memiliki jaringan pengikut setia,
dan secara terang-terangan menentang otoritas serif, elemen yang sangat dekat dengan cerita Robin Hood. Bahkan beberapa sejarawan menduga kisah Robin Hood awalnya terinspirasi dari perjuangan Godber, lalu disederhanakan agar lebih mudah diceritakan kepada rakyat. Ada pula tokoh William of Kensam, seorang pemanah yang kehilangan hak tanahnya akibat ketidakadilan hukum. Ia melawan pejabat lokal dan dikenal sebagai ahli senjata jarak jauh. Meski namanya jarang dikenal publik, kisah hidupnya memperlihatkan bagaimana seseorang bisa terdorong menjadi buronan bukan karena kejahatan murni, melainkan karena sistem yang menindas. Masalahnya jelas, tidak satu pun dari mereka benar-benar cocok dengan seluruh gambaran Robin Hood. Ada yang punya latar politik, ada yang cocok secara geografis, ada pula yang mirip secara sosial. Tetapi tidak ada satu figur pun yang menyatukan semua elemen legenda. Disinilah muncul kesimpulan yang semakin kuat. Robin Hood kemungkinan besar adalah tokoh komposit, gabungan dari berbagai pemberontak nyata, dilebur oleh cerita rakyat menjadi satu simbol perlawanan. Setiap generasi menambahkan detail baru, menyesuaikannya dengan ketidakadilan yang mereka alami. Dengan kata lain, Robin Hood bukan hasil dari satu kehidupan, melainkan akumulasi kemarahan, harapan, dan perlawanan rakyat kecil terhadap sistem feodal Inggris. Namun ada satu elemen penting yang belum kita bahas, yaitu latar waktu. Kapan sebenarnya kisah Robin Hood dikunci dalam sejarah, dan mengapa ia selalu dikaitkan dengan satu raja tertentu? Hampir semua versi modern kisah Robin Hood menempatkannya pada masa pemerintahan Raja Richard I si Hati Singa dan adiknya Pangeran John. Richard digambarkan sebagai raja yang sah, adil, dan heroik, sementara John menjadi simbol penguasa licik yang menindas rakyat melalui pajak dan hukum kejam. Robin Hood pun muncul sebagai penyeimbang moral di antara keduanya. Namun ketika kita menengok sejarah, gambaran ini mulai retak. Richard I memang Raja Inggris, tetapi ia hampir tidak pernah berada di Inggris. Sebagian besar masa pemerintahannya dihabiskan untuk perang salib dan konflik di Eropa. Ia membutuhkan dana besar, dan sumber utamanya adalah pajak, yang ironisnya justru membebani rakyat yang kelak dibela oleh Robin Hood dalam legenda. Sementara itu, Pangeran John yang sering digambarkan sebagai tiran mutlak, dalam kenyataannya adalah penguasa yang lebih kompleks. Ia memang dikenal korup, sering menyalahgunakan kekuasaan, dan memicu ketidakpuasan luas. Namun kebencian rakyat terhadap John bukan semata-mata hasil propaganda cerita, melainkan konsekuensi nyata dari pajak berlebihan, penyitaan tanah, dan hukum feodal yang keras. Disinilah legenda Robin Hood menemukan rumah waktunya. Era ini adalah periode ketika ketidakadilan terasa paling nyata, dan masyarakat membutuhkan figur yang mewakili perlawanan mereka. Robin Hood menjadi suara rakyat kecil, bukan dengan pidato atau manifesto, tetapi dengan busur dan panah dari balik pepohonan Sherwood. Menariknya, versi awal balada Robin Hood tidak pernah menyebut Raja Richard secara eksplisit. Hubungan Robin dengan Richard adalah tambahan belakangan, ketika cerita mulai dipoles agar lebih heroik dan aman secara politik. Dengan menempatkan Robin sebagai pendukung raja baik, kisah ini tidak lagi terdengar seperti ajakan pemberontakan, melainkan koreksi moral terhadap penguasa yang salah. Dengan kata lain, legenda ini berevolusi. Dari cerita tentang buronan dan perampok hutan, Robin Hood berubah menjadi pahlawan nasional yang setia pada mahkota, selama mahkota itu adil. Namun perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika Robin Hood adalah simbol perlawanan rakyat, mengapa ia justru dibuat setia pada raja? Siapa yang diuntungkan oleh versi cerita seperti ini? Legenda Robin Hood tidak membeku di abad pertengahan. Justru sebaliknya, kisah ini terus dibentuk ulang sesuai kebutuhan zamannya. Setiap era mengambil Robin Hood, menghaluskannya, lalu mengembalikannya ke publik dengan wajah baru. Pada abad ke-15 dan ke-16, cerita Robin Hood mulai masuk ke dalam festival rakyat dan drama panggung. Disinilah banyak elemen ikonik ditambahkan, Little John, Friar Tuck, dan Maid Marian. Menariknya, Maid Marian awalnya bukan bagian dari legenda Robin Hood sama sekali, melainkan tokoh dari tradisi perayaan musim semi. Ia kemudian digabungkan agar kisah Robin terasa lebih romantis dan mudah diterima. Transformasi besar terjadi pada abad ke-19, saat Inggris memasuki era industrialisasi. Ketimpangan sosial kembali melebar, dan Robin Hood diposisikan ulang sebagai pahlawan kaum tertindas. Bukan lagi perampok kasar, tetapi simbol keadilan sosial. Para penulis Victorian mengangkat Robin sebagai bangsawan yang kehilangan haknya, menjadikannya Earl of Locksley. Perubahan ini penting. Perlawanan kini datang dari seseorang yang berhak secara moral dan sosial. Di titik inilah sisi gelap Robin Hood mulai menghilang. Kekerasan, ambiguitas moral, dan kehidupan brutal di hutan disamarkan. Robin Hood menjadi lebih sopan, lebih ksatria,
dan lebih mudah dijadikan teladan. Masuk ke abad ke-20, film dan budaya populer menyempurnakan transformasi ini. Hollywood mengubah Robin Hood menjadi pahlawan universal, cerdas, karismatik, humoris, dan selalu berada di pihak yang benar. Konflik sosial disederhanakan menjadi pertarungan baik versus jahat, sementara kritik terhadap sistem feodal nyaris menghilang. Namun dalam proses ini muncul paradoks. Robin Hood yang awalnya lahir dari penderitaan rakyat, kini justru menjadi produk hiburan, terlepas dari konteks sosial yang melahirkannya. Ia tidak lagi berbahaya bagi penguasa, karena ceritanya sudah jinak. Pertanyaannya kini bukan lagi soal sejarah semata, melainkan makna. Apakah Robin Hood masih simbol perlawanan, atau hanya legenda yang nyaman untuk dikonsumsi? Setelah menelusuri asal-usul nama, kandidat tokoh nyata, konteks sejarah, hingga bagaimana kisahnya terus diubah, satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Robin Hood bukan sekedar satu orang yang hidup dan mati di suatu waktu tertentu. Ia adalah cermin dari keresahan sosial. Di Inggris abad pertengahan, hukum tidak dibuat untuk melindungi semua orang. Pajak, penyitaan tanah, dan sistem feodal menciptakan jurang tajam antara penguasa dan rakyat. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tidak membutuhkan pahlawan yang nyata. Mereka membutuhkan cerita tentang seseorang yang berani melawan sistem ketika tidak ada ruang untuk melawan secara terbuka. Robin Hood lahir dari kebutuhan itu. Jika ia benar-benar pernah hidup, maka ia kemungkinan hanyalah salah satu dari banyak buronan hutan, keras, penuh kompromi moral, dan jauh dari sosok romantis. Namun melalui cerita rakyat, kekurangannya dihapus, keberaniannya diperbesar, dan aksinya diberi makna moral. Dari situlah legenda mengambil alih manusia. Yang membuat Robin Hood bertahan bukan busurnya, bukan hutan serut, dan bukan musuhnya. Yang membuatnya abadi adalah relevansinya. Setiap kali ketimpangan muncul, setiap kali hukum terasa berpihak pada yang kuat, sosok seperti Robin Hood selalu muncul kembali, meski dengan nama dan wajah yang berbeda. Mungkin itulah alasan mengapa tidak pernah ada jawaban pasti tentang siapa Robin Hood sebenarnya. Karena begitu ia diberi satu identitas tetap, ia akan berhenti menjadi simbol. Dan legenda ini tidak diciptakan untuk diselesaikan, melainkan untuk diwariskan.